Jadi banyak sekali prakteknya terjadi orang-orang Muslim yang di polisi atau tentara membela kelompok Islam. Jadi terlibat justru. Terlibat. Orang Protestan yang di tentara dan polisi juga membantu kelompoknya. Jadi partisanship itu sangat menonjol dalam konflik Ambon. Ketika ada seseorang tertangkap oleh polisi karena pelanggaran, karena mau curi, karena konflik dan lain-lain. Kalau dia seorang Muslim, kalau dia dibawa ke Polres, dia akan dilepas oleh para polisi Muslim itu. Kalau dia Muslim ditangkap ke Polda, besar kemungkinan dia akan disiksa. Di dunia ini kalau menurut Dr. Len Kessels, itu ahli dari Monash itu, hanya ada 2 negara di mana militer memiliki struktur komando teritorial. Dan ada beberapa report awal dari ICG waktu itu yang ditulis oleh Harold Crouch. Saya ngikutin, saya diskusi, lalu saya ambil topik itu. Sehingga karena itu saya merasa saya harus belajar sosiologi, dan karena bagi saya punya ilmu bagi saya harus menjadi alat untuk perubahan sosial, perbaikan sosial lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Syafiq Ali, di acara Islamic Talk yang diselenggarakan di studio Outlier Cafe di Ciputat, Banten. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Najib Azka. Mas Najib Azka, selamat siang Mas Najib. Selamat siang Mas Syafiq. Selamat datang di kantor Islami sekaligus kafe Outlier. Ya. Sayang puasa ya. Oh iya, sayangnya puasa. Jadi kafenya juga tutup. Kafenya close, nggak bisa bikin kopi kita. Ya. Mas Najib ini tercatat sebagai dosen di Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada ya. Tapi dulu S1-nya sebenarnya Visipol ya. S1-nya Sosiologi juga saya. S1-nya Sosiologi juga. Terus beliau juga aktif di BRIN sebagai kepala riset untuk sosial humaniora, organisasi riset sosial humaniora sekarang. Dan baru beberapa bulan ya. Baru beberapa bulan, betul. Jadi baru pindah dari Jogja ke Jakarta. Mas Najib ini aktivitasnya banyak. Mas Najib juga aktif di NU bareng saya. Tapi karena di NU itu nggak wajib ngantor, jadi relatif longgar. Jadi Mas Najib, tapi sebagian besar Mas Najib ini hidupnya dihabiskan di dunia tulis menulis lah. Praktis zaman muda di jurnalis, pernah di Detik, tabloid Detik, yang sebenarnya menjadi embrio Detikcom sekarang ya. Itu tahun-tahun zaman Soeharto lah ya, tahun-tahun 90. Itu di Breda 94, Detikcom mulai 96. Oh iya, Detiknya sendiri mulai tabloid itu 92. 94. Jadi dulu tabloid Detik, terus kemudian sempat ke Adil, tabloid Adil, terus studi ya. Jadi studinya Gadjah Mada, kemudian ke Australia National University, kemudian ke Belanda. Dan semuanya sosiologi ya? Sosiologi di Australia saya studi Asia Tenggara, di Belanda kembali ke sosiologi antropologi. Kenapa? Tertarik atau meminati sosiologi? Ya. Saya termasuk orang yang kepencut sosiologi sejak SMA. SMA-nya di Pekalongan ya? SMA 1 Pekalongan, saya jurusan IPA sebenarnya. Jadi saya IPA. Tapi karena saya lebih banyak kesibukan non sekolah, jadi sekolahan saya keteter lah kira-kira begitu. Dan waktu itu pada tahun SMA saya itu saya terkesan oleh sebuah bacaan tulisannya Ali Syariati. Sosiologi Islam. Iran ya? Iya. Ini yang lagi ramai ini. Ada dia menulis buku manuskrip kumpulan ceramah sebenarnya sosiologi Islam yang menurut saya inspiratif bagi saya. Ini menarik sekali nih, ilmu yang sekaligus bisa menjadi alat perubahan sosial. Kira-kira kan begitu sosiologi itu ya, sosiologi Islam. Nah, sejak itu saya senang, lalu ketika saya lulus SMA, saya sudah langsung meninggalkan IPA saya. Bisa kenal bukunya Ali Syariati waktu SMA? Saya circle teman-teman di Pekalongan lah. Saya itu di Pekalongan itu kan lingkungan saya itu NU secara kultural, tapi secara pergerakan saya itu orang PI. Pekalongan itu PI cukup kuat, PI itu pelajar Islam Indonesia. Itu di SMA lumayan ini. Saya waktu itu ketika SMP bahkan saya sudah mulai aktif di PI, lalu SMA itu
Ya kami punya lingkaran-lingkaran diskusi lah. Ya. Kita diskusi bukunya Gus Dur, Wahib, Cak Nun, dan lain-lain gitulah. Termasuk salah satunya bukunya Syariati ini. Oke. Dan itu SMA kira-kira. Ketika saya SMA, sehingga ketika saya lulus SMA itu saya memutuskan saya ingin masuk sosiologi. Saya meninggalkan ilmu pengetahuan alam saya itu. Iya. Masuk ya sosiologi. Akhirnya ke UGM itu. Meskipun begini juga, jadi saya tahun pertama kali itu tidak diterima kuliah. Saya lulusan tahun 86. Saya langsung daftar sosiologi UI dan sosiologi UGM. Tidak diterima. Oke. Iya. Jadi terus saya gap year 1 tahun. Saya sengaja nggak kuliah dimanapun. Saya di rumah. Ya, nggak di Jogja. Oh, di Jogja. Ya, saya gap year itu di Jogja. Oke. Saya kursus bahasa Inggris di IKIP Jogja dulu. Ada program bagus di situ. Ya. Sambil menyiapkan diri karena saya merasa ketika saya tes itu saya nggak siap sebenarnya. Ketika tahun pertama itu, tahun kedua 87 saya diterima di sosiologi UGM dan ya udah akhirnya sampai hari ini. Sampai hari ini itu secara konteks sosiologi. Tapi kenapa? Jadi hasrat untuk pertama sosiologinya karena itu memberi pemahaman tentang bagaimana perubahan sosial itu terjadi. Betul. Jadi kira-kira begini ya, saya IPA. Sekali lagi saya SMA itu kan IPA ya. Jadi saya belajarnya fisika, biologi, kimia, matematika dan macam-macamnya. Yang disebut ilmu pasti. Iya, tapi sekaligus pada saat yang saya itu kan aktivis PII, pelajar Islam Indonesia yang waktu itu dianggap kelompok radikal lah. Kita nyerempet dengan lawan asas tunggal, waktu itu kan gitu kira-kira ya. Nah, jadi kita punya banyak bacaan dan termasuk saya kira bacaan inspiratif saya waktu itu adalah ya bukunya Syariati mengenai sosiologi Islam yang saya kira merupakan salah satu inspirasi revolusi Iran tahun 79 kan itu. Revolusi Iran kan tahun 79, dia salah satu ideolognya itu adalah orang namanya Syariati, orang sosiolog. Yang sebenarnya ya punya kecenderungan kiri. Betul. Jadi Iran dianggap sangat kanan padahal Syariati. Sangat kiri, betul. Nah, kemudian karena itu saya lihat, menarik sekali. Jadi dia memahami, saya kira Quran, hadis dengan cara-cara yang revolusioner lah, yang transformatif lah. Yang belum pernah sampean kenal sebelumnya. Iya betul, bagi saya itu menarik. Jadi saya menggabungkan ilmu sosial dengan agama, dengan ilmu sosial dengan spirit yang transformatif ya. Dan waktu itu sebenarnya juga sudah mulai berkembang tuh. Ada penerbitan jurnal transformasi dulu, Islam Transformatif. Muslim Abdurrahman. Waktu itu siapa lagi tuh? Banyak teman-teman lah waktu itu sudah mulai muncul ya, jadi membaca juga itu bacaan-bacaan itu. Sehingga karena itu saya merasa saya harus belajar sosiologi dan ya karena bagi saya punya ya ilmu bagi saya harus menjadi alat untuk perubahan sosial, perbaikan sosial lah kira-kira kan begitu, Fe. Nah, itu yang saya kira menginspirasi saya dan mempelajari sosiologi dan akhirnya terdampar di sosiologi UGM. Itu sampean itu kelar UGM itu langsung ke Australia atau atau detik dulu ya? Detik dulu, benar. Saya itu kuliah S1 9 tahun. Iya, jadi saya masuk 87, saya baru lulus 96. Iya. Kayaknya dulu kalau yang bau-bau aktivis kuliahnya lama-lama. Karena memang saya cuti kuliah 2 tahun resminya. Prakteknya 3 tahun saya bekerja sebagai jurnalis di Jakarta. Saya di Jakarta kan tahun 92 sampai 95 saya di Jakarta. Di tengah-tengah masa kuliah S1. Oke. Belum kelar. Jadi saya waktu itu ketika 92 itu saya baru selesai KKN, sedang mulai menulis skripsi, proposal dan lain-lain. Teman-teman di Jakarta waktu itu mengajak gabung di Detik, tabloid Detik itu. Iya. Itu ada Gus Ipul, ada teman-teman UNAS ya, teman-teman UGM juga ada di sana, Yusuf Arifin misalnya dan lain-lain. Masuk yuk, ini ikut ada penerbitan menarik nih, kira-kira gitu. Tabloid Detik, artinya tabloid yang ya punya ciri khas berbeda lah ya. Artinya menggabungkan antara gerakan mahasiswa dengan industri pers. Gampangnya kalau mau disederhanakan gitu. Itu jurnalisnya kan mayoritas anak-anak aktivis pers dari berbagai kampus. UI, UGM. Dan termasuk tabloid yang relatif baru tapi sangat kritis. Sangat kritis. Ya kan? Kalau Tempo, atau Koran, Kompas, atau yang lain kan udah lama-lama. Betul. Karena itu saya memutuskan, oke deh, kayaknya ini episode menarik nih dalam perjalanan hidup saya. Saya tutup itu skripsi saya ke Jakarta. Ya udah, 92, 93, 94 Detik di Bredel. Kita sempat mencoba penerbitan satu lagi namanya di Simponi. Bredel bareng Tempo sama editor waktu itu ya. Iya.
bareng nama Tempo sama editor bulan Juni 1994 ya. Ya, 21 Juni kalau saya nggak salah, 21 Juni 94 di Bredel bareng Tempo editor. Lalu kami sempat punya media satu lagi namanya Simponi. Oke. Nah, tapi itu pun terbit hanya satu kali di Bredel lagi. Oleh tim yang sama. Oleh tim yang sama. Mantan Detik. Iya, masih Eros, masih Budi Darsono dan macam-macam itu. Bredel satu lagi udah. Ketika setelah di Bredel kedua, ya udah kayaknya saya harus memulai sesuatu yang baru. Mulailah saya menulis skripsi. Oh ya, jangan-jangan kalau Detik nggak di Bredel skripsinya nggak selesai. Jangan-jangan nggak selesai, betul. 94 akhir itu saya mulai nulis skripsi lagi. Selesai 96, ya udah lalu diwisuda, lalu ditawari jadi dosen. Oh, terus jadi dosen. Tapi waktu di Adil kan kayaknya 96 juga. Betul. Jadi begitu saya lulus skripsi, saya jadi dosen, asisten dosen lah ya tepatnya ya, 96 itu ya. Jadi dosen. Kemudian sekaligus pada saat itu di UGM itu ada pusat studi baru namanya Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian. PSKP. Saya itu awalnya diajak memperkuat lembaga ini dulu karena studi saya kebetulan kan mengenai sosiologi militer. Ya. Diterbitkan oleh LKIS waktu itu ya. Hegemoni militer ya. Hegemoni militer judulnya ya. 98 itu terbit. Karena itu saya diminta waktu itu dekan Visipol itu namanya Yahya Muhaimin. Ya, Pak. Itu Menteri Pendidikan zaman Gus Dur. Ya, betul. Nah, dia yang menginisiasi pusat studi ini, Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian. Dia termasuk penguji saya. Dia sebenarnya penguji tamu karena saya itu sosiologi, Pak Yahya itu dosen HI. Tapi karena dia dulu, Pak Yahya Muhaimin itu nulis skripsi S1 tahun 70-an itu mengenai militer juga ya? Militer. Karena dia punya ekspertis militer, saya minta dia jadi dosen tamu. Ya udah, dia datang, menguji, dan dia suka dengan skripsi saya. Setelah selesai itu dia nanyain, kamu mau kemana setelah selesai? Bilang, belum rencana kemana-kemana Pak. Bilang, saya ya sementara ini punya komunitas ex-jurnalis di Jakarta. Saya waktu itu masih punya komunitas, ex-detik itu kan punya kelompok lah. Iya. Dia nawarin kalau kamu tertarik, saya bisa bantu mungkin kamu jadi dosen. Nah, dia cerita bahwa dia merintis itu tadi Pusat Studi Keamanan Perdamaian yang kayaknya ilmumu bisa berguna di sini. Dia bilang begitu. Oke Pak, nanti saya pertimbangkan sama teman-teman. Saya diskusi sama teman-teman di Jakarta. Saya cerita ada tawaran gini-gini. Kata teman-teman, udah ambil aja. Menarik itu, kira-kira gitu. Nanti kalau nggak betah ya balik ke media lagi. Kira-kira gitu, kira-kira itu. Iya. Anggap aja nge-charge baterai, kira-kira gitu. Karena teman-teman istilahnya itu ngambil nge-charge baterai kan di kampus. Udah, jalani 96, udah sampai 98 jadi dosen resmi. Lalu 2001 saya ke Australia mulai S2 dan seterusnya. Kira-kira itu perjalanan saya. Australia 2 tahun ya? Saya di Australia 2 tahun setengah. Habis itu langsung ke Belanda tuh, Bu? Enggak, dari 2001 sampai 2003 saya di Australia, di Australian National University. Ya, saya menulis skripsi militer lagi. Tesis saya menulis mengenai peranan tentara dalam konflik Ambon. Ya, dibimbing oleh Harold Crouch. Harold Crouch kan waktu itu. Harold Crouch juga bukunya tentang militer. Tentang militer. Dia waktu itu juga menjadi direktur ICG di Jakarta, International Crisis Group. Sebelum digantikan Sidney Jones. Dia pendirinya. Dia awal ICG itu Harold Crouch. Jadi saya ketemu dia di Jakarta, diskusi, lalu lanjut di Canberra. 2003 saya selesai. 2006 saya berangkat ke Belanda untuk S3 di Universitas Amsterdam. Zaman-zaman itu kan belum ada LPDP seperti sekarang. Belum. Betul. Biasanya dari mana? Atau biaya sendiri? Enggak lah. Ya, saya termasuk beruntung dapat beasiswa S2, ya. Saya kira salah satunya karena dukungan dari Herbert Fate. Jadi saya ketika saya jadi jurnalis Detik itu di Jakarta, saya sempat wawancara panjang dengan Herbert Fate. Ya waktu itu sedang di Jakarta, sedang riset atau apalah. Saya ketemu wawancara panjang. Lalu ya habis itu dia ke Jogja. Dia jadi dosen tamu di Jogja. Jadi Herbert Fate itu kan di Jogja tahun kira-kira 96 itu lah. 96, 97, 98 itu kira-kira. Ketika saya selesai skripsi saya serahkan ke Herbert Fate. Pak Herb, saya baru selesai skripsi ini. Oke, saya baca. Dan gilanya itu, Pak. Herbert Fate itu baca skripsi beneran, Pak. Oh iya, bukan sekedarnya yang catatan itu. Jadi begitu saya kasih, padahal kan cuma skripsi S1 ya. Kira-kira kan gitu loh. Skripsi S1 dibaca, serius dia. Wah, bagus nih. Akhirnya ketika diterbitkan, saya minta Herbert Fate membuat pengantar, kata prakata lah. Dan ditulis beneran tuh, artinya tulis sungguh-sungguh itu lah. Itu 98, jadi saya kira saya antara lain didukung ya oleh Herbert Fate yang berani. Kemudian dia mengeluarkan surat rekomendasi untuk saya. Ya, rekomendasi.
meskipun juga tidak serta-merta. Oke. Jadi saya seleksi beasiswa itu 3 kali. Beasiswa kampus dari NU atau pemerintah Australia? Pemerintah Australia. Namanya ADS waktu itu, Australian Development Scholarship, ADS. Nah, saya tahun pertama itu kirim tidak lolos seleksi, tidak lolos seleksi administrasi. Itu tahun pertama. Tahun kedua saya lolos administrasi diwawancara. Gagal lagi, tidak lolos. Baru ketiga kali. Jadi saya itu tidak mudah juga sebenarnya. Dalam perjalanan saya itu tidak mudah juga, meskipun saya sudah punya katakanlah orang seperti Harry Buffett yang mendukung saya gitu ya. Emang salah satu pertanyaan yang waktu itu saya ingat, salah satu wawancara itu Krishna Sen, ahli film ya. Nah, dia, kamu itu kuliah 9 tahun, apa kelebihan kamu? Kira-kira itu, kamu mau belajar dapat beasiswa itu apa? Apa jawabannya? Kan biasanya yang lain-lain ada 4 tahun kan gitu, 5 tahun lama, jadi 9 tahun. Masa nggak disiplin? Apa yang meyakinkan saya lah kira-kira gitu untuk memberi beasiswa ya. Saya ceritakan macam-macam, meskipun saya nggak tahu waktu itu, kalau saya lupa ya. Yang Krishna Sen itu saya lulus atau tidak itu, pokoknya sempat wawancara dan tidak lulus, lalu 1 kali lagi baru lulus. Nah, jadi 2,5 tahun saya di Australia, di Canberra. Nah, terus ke Belanda juga beasiswa dari juga beasiswa dari pemerintahan Belanda. Oh, dari pemerintahan jadi Belanda. Di Belanda itu ada skema beasiswa. Belanda itu tahun berapa ya? 2006-2011. Oke. 2006-2011 ya. Saya mendapat beasiswa dari lembaga Belanda namanya WOTRO. WOTRO itu sebuah lembaga Institute for Advancement of Tropical Studies. Tropical Studies. Ya, jadi dia sebuah lembaga pengembangan kajian-kajian tropis. Setiap tahun dia itu memberi beasiswa, saya lupa 10 atau 20, separuh ilmu sosial, separuh ilmu alam. Jadi tropical studies itu isu-isu tropis dalam artian ilmu alam maupun ilmu sosialnya. Nah, jadi tiap tahun dia memberi beasiswa, saya mungkin 20 lah, 10 ilmu alam, 10 ilmu sosial. Nah, syaratnya adalah yang aplikasi itu seorang profesor dari Belanda dan salah seorang profesor dari negara tropis itu, katakanlah dari Indonesia. Jadi aplikannya itu 2 orang profesor atau 2 orang dosen katakanlah itu, saya sebagai penelitinya dalam skema itu. Sebenarnya sih idenya dari saya yang buat proposal dan lain-lain, tapi kan atas namanya beliau itu. Jadi di Belanda waktu itu saya aplikan saya yang kemudian menjadi supervisor saya itu namanya Profesor Henk Schulte-Nordholt. Dari UvA, dari Amsterdam, dia juga direktur riset di KITLV di Leiden. Di Indonesia waktu itu Mas Irwan Abdullah, jadi dosen di UGM. 2 orang itu yang apply, kemudian diterima, saya yang kemudian mengerjakan riset itu ya, untuk proposal yang memang saya buat sendiri sebenarnya. Nah, itu saya butuh 4 tahun itu untuk yang S3 itu ya, 2006 sampai 2000. Ya 4 tahun beasiswa habis, saya harus pulang kira-kira gitu. Ketika pulang itu saya sudah setor draft final kira-kira begitu. Tapi masih ada revisi-revisi, saya pulang ke Indonesia kira-kira ya mungkin 5 bulan. Saya selesaikan revisi saya kirim kembali. Tahun berikutnya baru ujian. Saya pulang ke Indonesia itu tahun 2010 sebenarnya. Lebih tertib daripada S1 lah ya. 2011 baru ujian. Kira-kira begitu. Samir ini kan punya pengalaman terkait dunia akademik di Indonesia, di Australia, di Belanda. Apa yang membedakan? Apa ya? Yang pasti yang pertama saya kira apa ya? Katakanlah ekosistem ekonomi politiknya berbeda ya. Jadi di Indonesia ini kan seorang dosen ya pegawai negeri kira-kira itu tuh ya penghasilannya minimalis lah gitu. Dia harus pinter-pinter cari tambahan. Kira-kira Karena begitu. Kalau nggak cari tambahan udah nggak akan bisa. Berat. Terutama dulu ya. Sekarang kayaknya udah mulai membaik lah. Sudah makin membaik ya. Meskipun memang masih minimalis juga. Dosen itu saya kira saya nggak tahu sekarang balik. Apalagi ilmu humaniora gitu. Apalagi soal humaniora. Betul. Industri atau kapitalisme. Iya benar. Iya. Jadi memang harus cari-cari tambahan, kira-kira begitu. Itu secara ekonomi. Secara politik ya kita, apalagi waktu itu masih bagian dari negara ya, kira-kira kita pegawai negeri, kira-kira kan begitu ya. Jadi ada ketergantungan, ada hubungan dengan negara, kira-kira sehingga
ya ada otonomi tapi relatif. Di luar negeri yang saya lihat satu jelas secara ekonomi survive, selesai lah. Jadi mereka nggak perlu seorang dosen tuh nggak perlu mikir inilah ya. Benar, ya bisa fokus full kira-kira begitu. Dan kalaupun dia dapat riset tambahan itu kan tidak untuk gaji dia, tapi untuk membiayai riset dia. Kan kira-kira sama meningkatkan kelasnya lah. Kalau misalnya dulunya grade A lalu naik kira-kira gitu ya. Kalau di Indonesia harus cari riset untuk dapat tambahan. Kalau nggak ada. Kira-kira gitu. Jadi kita nyari tambahan itu, sehingga bisa lebih lebih ya untuk beli buku kan, beli ini macam-macam kan ya lumayan kan. Jadi kita harus update dengan perkembangan penerbitan dan lain-lain. Itu yang pertama ya. Jadi itu secara ekonomi politik berbeda. Di sana jadi orang institusi pendidikan tinggi terutama itu kan sudah sangat established dan kira-kira memiliki ekosistem ekonomi politiknya sudah matang. Kira-kira begitu ya di sana. Di sini kita masih berjuang. Jadi orang kadang-kadang kenapa sebagian dosen misalnya suka jabatan struktural karena ada tambahannya. Insentif jadi kepala departemen, dekan, wakil dekan, ini itu kan banyak orang. Karena di situ ada tambahan memang. Jadi kalau dosen murni, itu tadi. Agak tipis ini. Jadi itu sehingga kemudian pengembangan keilmuannya ya gitu. Tidak solid betul ya. Nanti sebenarnya ekosistem akademik di Indonesia dilihat dari insentif finansial tuh sangat tidak mendukung perkembangan intelektual para pelaku. Betul. Jadi orang-orang yang saya kira memiliki dedikasi betulan dan kemudian orang yang memiliki kreativitas itu tadi ada entrepreneurship-nya sedikit. Secara umum mungkin Australia, Belanda seperti itu. Mungkin kalau Australia dan Belanda sendiri ada perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok. Saya kira Australia kebetulan saya masuk di sana juga di kajian ASEAN Studies ya. Jadi itu kajian wilayah, area studies. Area studies itu kan wilayah studi kawasan yang saya kira bertumbuh berkembang seiring dengan perubahan geopolitik. Perlunya orang memahami misalnya Asia Tenggara kan kira-kira gitu. Itu sebagai bagian dari cara mengontrol juga sebenarnya gitu ya. Negara-negara itu untuk memahami misalnya terkait perang dingin juga. Terkait perang dingin, menurut saya begitu. Jadi itu terkait dengan itu. Sebenarnya sama di Belanda juga sama ya. Artinya di Belanda ada dapur kolonialisme akademiknya itu di Leiden sebenarnya. Nah itu yang kemudian membuat saya waktu ketika di Belanda saya memilih sekolah di Amsterdam. Amsterdam itu punya tradisi yang berbeda dengan Leiden. Apa bedanya? Nah, Leiden itu adalah kira-kira dapur akademiknya kolonialisme, jadi orang ahli hukum adat, antropologi, Nohorgronya itu, semuanya di sana. Semuanya di sana. Amsterdam itu tradisi kiri. Jadi para kelompok Wertheim itu di Amsterdam. Kelompok-kelompok kritis terhadap kolonialisme itu basisnya di Amsterdam. Para pemikir kelompok Wertheim, Jan Bremen, kira-kira gitu ya. Banyak tokoh itu di Amsterdam. Jadi karena itu ketika kebetulan memang tapi Hans menyarankan saya di Amsterdam, dia sendiri dari Amsterdam ya. Amsterdam lebih dinamis. Saya tapi kebetulan memang mendapat konfirmasi dari seorang teman di LIPI dulu namanya Muridan Wijoyo. Almarhum. Ahli Papua. Dulu banyak meneliti Papua. Betul, dia S3-nya kan di Leiden. Ketika dia tahu saya di Amsterdam, wah bener Cep, di Amsterdam aja. Amsterdam lebih kritis tradisinya. Ya kira-kira gitu bagi dia. Dibandingkan Leiden yang tradisinya itu tadi intelektualisme yang agak berbau-bau kolonial lah. Untuk studi sejarah mungkin. Sejarah, arsip, ini hukum adat itu sangat kuat. Memang archive-nya sangat kuat. Leiden, ITLV itu. Di Amsterdam tidak terlalu. Di Amsterdam lebih pada tradisi kritis itu. Dan saya ikut di madhab yang inilah. Sartono kan di sini. Sartono itu di Amsterdam juga. Amsterdam di UvA. Jadi banyak orang-orang pemikir kritis di sini besar di di Amsterdam. Di Amsterdam. Jadi saya kemudian di situ bedanya ya di Belanda saya juga tidak ngambil di area studi, saya di Departemen of Sosiologi Antropologi kira-kira gitu. Jadi departemen yang lebih berbasis disiplin ilmu lah. Nah, kalau di Australia saya ngambil studi kawasan, area studies namanya. Jadi di situ kan kalau area studies itu ada sejarawan, ada ekonomi, ada sosiologi, ada politik campur aduk. Ya, area studies itu kan cuma mengkaji wilayah dengan berbagai perspektif. Kalau di Indonesia misal area studies di mana yang kayaknya jarang dengar atau
tidak begitu maju memang. Iya. Mungkin karena kita nggak. Karena bukan negara kolonial. Kita tidak punya negara jajahan. Iya. Jadi urgensi kita mempelajari negara lain itu tidak dalam rangka mengontrol. Iya. Kira-kira gitu. Nah, tapi juga kalau dilihat yang mirip Amsterdam, misal tradisi kirinya kuat juga di mana? Tradisinya kiri kuat. Di UGM sendiri nggak? Di UGM mana ya? Sebenarnya nggak mudah juga mencarinya. Kita menemukan yang relatif mendekati apa yang ada di Amsterdam. Mungkin yang agak mirip-mirip begitu saya kira Satya Wacana di eranya Arif pada Budiman. Zaman itu ya, pada generasinya Arif Budiman, Ariel sama John Adi Condro. Nah, itu saya kira itu madhab kiri itu. Kira-kira gitu. Itu di Indonesia yang kalau apalagi itu kan swasta. Jadi mungkin kalau negara kan susah, negara itu kan pemerintah. Kita itu pegawai negeri, betul. Pakai ada seragamnya korporat segala itu. Tapi paling tidak, meskipun kayaknya seumur hidup saya belum pernah pakai itu seragam korporat. Tapi paling tidak kan sampean menulis skripsi dengan tema militer atau kiprah atau hegemoni militer, tapi masih bisa jadi dosen. Teman itu masih. betul lumayan gitu, lumayan. Ya, Mas Najib, praktis. Ya kalau dihitung ya sejak terhitung skripsi Mas Najib, tema-temanya kan nggak jauh dari militer, tema keamanan, dan belakangan memang ya tema keamanan lah karena tesis S2 tentang Ambon, kemudian disertasi S3 juga after jihad ya, tentang melaksanakan gerakan jihad, mantan ekstremis teroris itu. Jihadis, jadi di situ hal yang paling mempengaruhi kemudian itu menjadi pilihan dari S1, S2, S3. Kan sosiologi pilihannya banyak. Pertama Anda tertarik dengan Ali Syariati, artinya bahwa ini cenderung kiri, bicara tentang perubahan sosial, tapi kemudian bahwa baik skripsi, tesis maupun disertasi Mas Najib tentang yang terkait dengan militer dan keamanan. Mungkin begini, kalau yang S1 itu memang ya itu murni ide saya ketika saya mempunyai pengalaman sebagai jurnalis di Jakarta. Jadi gini, ini ada cerita menarik juga saya kira. Ketika saya meninggalkan kampus ke Jakarta menjadi jurnalis, saya sudah punya proposal skripsi. Temanya tentang apa? Pesantren. Oh iya, Jadi jauh sekali. Iya. Waktu itu kan lagi pengembangan masyarakat dan pesantren kan. Waktu itu kan lagi kenceng kan. Ada P3M, saya udah P3M. Benar, saya sudah riset macam-macam, sudah menulis proposal yang ya oke lah, kata supervisor saya bagus nih, ya sudah selesai. Cuman karena kemudian saya memutuskan meninggalkan kampus, itu skripsi saya tutup ke Jakarta bekerja di tabloid politik kan begitu. Detik itu kan tabloid politik ya, saya ketemu banyak orang, politisi, ketemu negarawan, ketemu termasuk militer. Saya punya informan-informan yang ya cukup dekat lah, para jenderal itu. Karena waktu itu kan juga kira-kira settingnya itu 94 itu mulai ada kan tentara-tentara yang tidak puas dengan Soeharto. Kira-kira kan begitu kalau mau dibilang. Itu ya antara lain ditandai oleh mungkin kehadiran Ijmi tahun 90. Ya mulai muncul ada tentara merah sama hijau. Itulah kira-kira gitu. Saya ketemu dengan beberapa orang jenderal yang ya seringkali miring-miring kepada Soeharto. Kira-kira gitu ya. Jadi saya ketemu mereka, lalu ketika saya mau nulis skripsi apa ya? Apa yang kira-kira dengan advantage saya sebagai jurnalis di Jakarta ini menjadi bahan riset saya kira-kira gitu. Terus saya pikir kayaknya menarik ini riset mengenai tentara, karena saya menangkap itu dinamika tentara itu menarik karena hijau merah putih dan lain-lain itu. Saya ingin riset mengenai tentara, kira-kira apa ini, bagaimana sosiologi tentara itu. Nah kemudian saya rumuskan, saya kajian kritis terhadap dwifungsi ABRI. Kan skripsi saya kan sebenarnya kajian kritis, kajian sosiologi pengetahuan terhadap dwifungsi ABRI sebagai ideologi dan konstruksi sosial. Itu judul lengkapnya, kira-kira gitu. Saya mengkaji ideologi dwifungsi ABRI. Bagaimana sih para tentara ini memahami dwifungsi ABRI? Kira-kira begitu ya. Dari tinjauan sosiologi pengetahuan. Karena pengetahuan itu punya irisan dengan kepentingan dan kekuatan dan dengan kekuasaan. Nah, kira itu. Jadi bagaimana di situ saya mengkaji bagaimana para tentara termasuk yang kritis sekalipun kalau sama dwifungsi ABRI ya ini doktrin. Tetap ini ini. Jadi misalnya sebagian orang mengatakan dwifungsi ABRI itu temporer atau permanen? Nah, kira-kira gini. Kenapa? Ya karena dwifungsi ABRI itu lahir seiring dengan kelahiran ABRI.
Jadi sejak kelahirannya DNA-nya ABRI itu ya dwi fungsi. Kira-kira gitu. Jadi sudah genetik. Itu rukun lah ibaratnya ya. Iya. Jadi kalau dwi fungsi dirubah ya berarti sudah bukan ABRI lagi, bukan tentara Indonesia lagi. Kira-kira gitu. Jadi itu konstruksi ideologisnya. Mereka membangun justifikasi terhadap ideologi dengan basis-basis historis, dengan basis-basis metafora kayak genetik, begitu alam gitu ya. Jadi ini fenomena alam, kira-kira gitu. Fungsi ABRI itu fenomena alam. Jadi apa yang terjadi setelah itu, penghapusan itu dianggap itu sangat revolusioner sekali dalam kacamata para jenderal ya. Padahal ini sebagian jenderal yang cukup kritis. Karena ini yang penting. Ya, karena jadi itu sebagian tetap ada aja yang gitu. Tetap begitu. Jadi itu yang kemudian saya kaji. Saya gali perspektif mengenai dwi fungsi, saya kaji secara dari perspektif sosiologi kritis, saya akan bicara ini kenapa mereka begitu, karena kira-kira kan gitu. Ada kepentingan, ada kekuasaan, kira-kira gitu dan lain-lain. Itu yang pertama, skripsi saya selesai yang kemudian diterbitkan LKS itu. Ketika saya punya kesempatan S2 tahun 2001 itu kan sedang terjadi konflik di berbagai daerah ya, konflik Ambon, di Poso, di macam-macam, Kalimantan, macam-macam. Nah, menarik karena saya menemukan fenomena di Maluku itu memang menarik sekali. Jadi gimana? Di Maluku aparat keamanan itu partisan, berpihak. Karena memang ini konflik agama, Pak. Ya, konflik Muslim Protestan dan konflik kampung lah. Di sana itu kan identitas penting sekali ya. Jadi banyak sekali prakteknya terjadi orang-orang Muslim yang di polisi atau tentara membela kelompok Islam. Jadi terlibat justru. Terlibat. Orang Protestan yang di tentara dan polisi juga membantu kelompoknya. Jadi partisanship itu sangat menonjol dalam konflik Ambon. Sampai puncaknya ini, sampai puncaknya ini bisa digambarkan begini. Pada saat konflik terjadi puncak itu, di Maluku, di Ambon, itu Polres dan Polda itu terpisah. Jadi memang Polres itu kebetulan lokasinya di daerah Muslim. Oke, itu sama-sama polisi itu padahal. Sama-sama polisi. Polda terletak di daerah Kristen. Akibatnya karena perang antar agama, polisi-polisi yang Islam beraninya datang ke Polres, polisi yang Protestan ke Polda. Ya. Mayoritasnya paling nggak, meskipun pimpinannya masih ada yang Islam ya. Tapi ini membuat jadi lembaga ini betul-betul terpecah. Akibatnya misalnya begini, ketika ada seseorang tertangkap oleh polisi karena pelanggaran, karena mau curi, karena konflik dan lain-lain, kalau dia seorang Muslim, kalau dia dibawa ke Polres, dia akan dilepas oleh para polisi Muslim itu. Kalau dia Muslim ditangkap ke Polda, besar kemungkinan dia akan disiksa, dianiaya. Begitu sebaliknya, kalau orang Kristen yang ditangkap dibawa ke Polres, besar kemungkinan dia akan disiksa, dianiaya dan sebagainya. Jadi sampai sedemikian rupa loh. Itu di polisi, di tentara tidak sejauh itu, tidak seburuk itu, tapi kurang lebih sama. Partisanship menonjol sekali, apalagi tentara-tentara yang BKO. BKO itu kan bantuan komando operasional, jadi misalnya dari wilayah lain, dari luar, dari misalnya dari Diponegoro ditugaskan ke sana, dari Hasanuddin misalnya gitu ya, dari Siliwangi, itu juga tendensi partisanshipnya tinggi. Jadi karena itu tadi, ini Islam agama ini. Jadi itu menunjukkan bahwa agama itu memang buat masyarakat Indonesia sangat-sangat kuat pengaruhnya gitu. Betul. Karena itu ketika saya melihat itu, saya akan riset mengenai ini. Dan ada beberapa report awal dari ICG waktu itu yang ditulis oleh Harold Crouch. Nah, saya ngikutin, saya diskusi, lalu saya ambil topik itu. Saya meneliti mengenai mengapa dan bagaimana aparat keamanan terlibat dalam konflik di Maluku. Nah, mungkin bisa diceritakan sebenarnya kenapa itu bisa terjadi? Apakah memang murni bahwa memang pengaruh agama sangat kuat, atau ada struktur komando yang udah dianggap tidak legitimate atau yang lain-lain? Ya, sebenarnya penjelasannya panjang ya. Disertasi saya kira-kira hampir mungkin 200 halaman lah, 200 halaman ya. Yang sayangnya belum sempat terbit ini. Belum terbit ya? Belum terbit sampai nanti bisa diterbitin Islam gitu. Siap. Jadi menarik. Satu, saya kira memang ini peristiwa yang terjadi di era transisi. Ya. 99 itu ya. 99. Jadi konflik Ambon itu kan terjadi persis awalnya itu 19 Januari 19. Persis pada hari Idul Fitri. Itu pemantik awalnya 19 Januari 99.
2001 perjanjian damai baru terjadi 2002. Perjanjian damai yang sama maksud itu Malino. Malino, sorry ya, maksud saya Malino ya. Perjanjian Malino itu perjanjian damai antar Muslim dan Protestan di Maluku itu terjadi 2002. Bulannya saya agak lupa. Saya ingat saya kalau sekitar Maret itu. Kalau saya nggak kira-kira gitu deh. Nah, jadi memang ini fenomena terjadi ketika transisi politik ya, dari Orde Baru ke Reformasi. Jadi saat itu memang terjadi yang namanya demoralisasi aparat keamanan. Oke. Jadi kan kita tahu aparat keamanan itu, tentara militer itu kan dulunya top. Ketika reformasi mereka jadi musuh bersama, kan begitu. Jadi mereka sendiri itu gamang sebagai negara itu, sebagai aparat keamanan. Jadi seperti itu. Jadi mereka ada demoralisasi di kalangan tentara. Yang pertama. Lalu yang kedua memang juga konteks nasionalnya terjadi politisasi identitas ya. Kira-kira kan begitu. Jadi salah satu pemantik konflik Ambon itu kan gara-gara beberapa posisi di birokrasi yang selama Orde Baru selalu diduduki oleh Protestan, orang Protestan, dan memang mereka mendominasi birokrasi, mendominasi kampus macam-macam, mulai diambil alih oleh Muslim. Oke. Kenapa? Gara-gara ada Ijmi nih. Jadi itu kan, faktor Ijmi memainkan peran besar ya? Karena Ijmi itu kan kira-kira menandai kebangkitan kelas menengah Islam. Yang memang sebagian mereka kan terdidik, tapi kan mereka nggak dapat posisi. Kira-kira gitu aja. Lewat jalur tertentu, gubernur ditaruh Muslim. Dan waktu itu presidennya Ijmi. Habibie, betul. Jadi 99 kan Habibie. Kira-kira gitu ya ketika itu. Tapi sebelumnya pun kan lewat zaman Soeharto akhir kan memang Habibie sudah wakil presiden, sudah punya influence lah. Jadi memang kemudian kontestasi identitas itu menguat di bawah. Kira-kira gitu di bawah, di birokrasi, di mana mulai ini Islam Kristen mulai jadi topik, mulai jadi tema. Dan itu identitas. Beberapa posisi mulai diambil alih oleh Muslim, ya kira-kira gitu. Dan itu menjadi isu bagi kelompok Protestan yang mendapatkan privilege sekian lama. Kan sejak kolonial memang mereka mendominasi birokrasi. Dan itu memang ada datanya di sana ya. Jadi di birokrasi itu kira-kira mungkin 70-80% birokrat itu Protestan. Di Ambon atau nasional? Di Ambon khususnya. Ambon ini yang saya bicara. Jadi Muslim itu kecil sekali. Tidak terrepresentasi. Begitu juga di kampus. Kampus itu dosennya banyakan Protestan. Mahasiswa banyak Protestan, kira-kira begitu. Jadi itu kan ini bagian dari sejarah kolonial ya. Yang dimana memang kelompok Kristen itu lebih terdidik, kan begitu toh. Kelompok Muslim tidak banyak yang terdidik. Nah, periode itu mengawali ketika kelompok Islam itu mulai naik kelas lah. Mulai banyak yang terdidik, mulai banyak yang pinter, mulai layak jadi pemimpin misalnya gitu. Nah, itulah kemudian atmosfer kontestasi politik itu menguat, kira-kira gitu. Sehingga ketika meledak kan awalnya gitu. Nah, kemudian ketika di tentara sendiri, isu yang sama kan terjadi, saya bisa bilang tadi, merah putih dan hijau tadi itu kan juga ada. Jadi itu ada aroma-aromanya, meskipun tidak jelas ya, kita nggak pernah tahu ini siapa. Nah, cuman itu yang membuat kemudian militer itu ketika terjadi ledakan konflik yang ini juga kan tanpa presiden ini. Yang dianggap ledakan pertama itu dianggap rumornya karena apa itu? Ini complicated. Jadi kalau mau dilacak 19 Januari 99 itu awalnya adalah hanya konflik antara seorang preman terminal dengan sopir angkot. Sopir angkotnya Protestan, preman terminalnya Muslim. Kan memang di Maluku itu kelompok pendatang istilahnya BBM itu cukup banyak. Buton, Bugis, Makassar. Itu kuat. Dan mereka terutama mendominasi kelompok sektor ekonomi informal. Pasar, pedagang pasar, kira-kira gitu. Macam tukang becak dan lain. Jadi termasuk preman. Preman itu justru pendatang. Kira-kira gitu. Nah, itu hari Lebaran kan angkot sepi nih. Kira-kira kan gitu. Sopir dipalak sama preman, ada uang udah mereka nolak. Lagi gitu lagi. Nah, sampai akhirnya cekcok lah dua orang ini. Antara seorang sopir angkot yang Protestan dengan preman Muslim. Kejar-kejaran. Kira-kira pokoknya terjadi peristiwa kekerasan, mereka masuk ke dalam kampung. Nah,
Kemudian peristiwa itu kemudian melibatkan berbagai pihak. Jadi mulai yang membantu sopirnya, yang membantu solidaritas kelompok. Betul, mulai membesar. Ledakan terjadi ketika kekerasan itu kemudian mengenai tempat ibadah. Nah, kira-kira gitu deh. Kemudian yang terjadi bukannya konflik dua orang preman melawan supir angkot, tapi Muslim Kristen. Nah, mulai begitu tuh. Itu pada kira-kira mungkin siang sore harinya sudah mulai karena ada tempat ibadah yang. Sementara pada dasar secara sosial sudah ada sentimen, sudah ada sentimennya. Ada gap, ada isu identitas sudah menguat di lokal itu sudah sejak beberapa waktu sebelum peristiwa itu terjadi. Di ketika itu segera cepat itu kemudian kan. Ambon itu kan nama sebuah kota dan nama sebuah pulau. Ambon, pulau kecil. Sebenarnya pulau kecil, tapi memang ini epicentrum ekonomi dan politik sejak kolonial. Jadi di situ itu ada kantor gubernur, kantor Pangdam, kantor Kapolda, juga wali kota, juga sampai ke bawah. Jadi tapi itu ibu kota, kan gitu ya. Pulau, kota, dan sekaligus ibu kota. Jadi semua elemen kekuasaan ada di situ. Nah, begitu itu langsung meledas, karena itu memang kan kota. Jadi Ambon itu kota yang bahkan pada periode itu termasuk density-nya tinggi, kepadatan penduduknya itu. Jadi memang sudah urban lah gampangnya. Jadi ini fenomena urban troubles kalau mau dibilang ya, urban troubles. Jadi banyak orang. Kemudian karena ini kota kecil langsung segera menyebar ke wilayah-wilayah setempat, lalu menjadi isu agama dan ini kemudian kan menasional juga dengan adanya waktu itu ada konsolidasi jihad dan lain-lain di Jakarta. Bahkan ada laskar jihadnya laskar jihad, laskar mujahidin dan lain-lain itu kemudian jadi complicated. Nah, pada saat itulah kemudian sebenarnya kalau solidaritas pertama yang paling awal itu adalah solidaritas kampung dan keluarga sebenarnya. Jadi orang yang keluarganya jadi korban, polisi atau tentara, dia membela saudaranya dan kampungnya awalnya, kira-kira gitu. Itu yang di tingkat lokal. Tapi kemudian dan kampungnya masih relatif heterogen. Relatif. Ini menarik juga sosiologi Ambon itu, sosiologi Maluku itu. Jadi di Maluku itu ada namanya segregasi komunitas berbasis agama. Jadi di sana itu ada desa Islam, desa Kristen. Istilahnya di sana itu negeri. Negeri Salam untuk Islam, negeri Sarane untuk Kristen. Itu udah lama memang gitu. Jadi polarisasi atau segregasi itu produk kolonial. Jadi memang sebenarnya sudah favorable untuk konflik sudah. Struktur sosialnya itu rentan sebenarnya. Karena yang kita dengar kan misalnya Ambon punya tradisi pela gandong dan seterusnya kan. Betul, itu betul juga. Jadi memang pela gandong itu justru memang hadir untuk mengatasi ini tadi. Jadi pela gandong itu kan perjanjian pela antara dua desa yang berbeda agama seolah-olah menjadi gandong. Jadi perjanjian pela jadi misalnya Batu Merah sama Paso itu dua desa yang bersebelahan. Satu desa Islam di Batu Merah, Paso desa Kristen. Kira-kira gitu. Pada saat konflik dulu kan terjadi perang, lalu terjadilah perjanjian damai antara dua orang. Kan gitu. Ya. Nah, jadi ini masih berlaku. Meskipun ini ada kajian lain juga antropologi mengenai pela gandong itu memang ketika 99 itu pela gandong sudah tergerus. Nah, ada riset bagus ini yang ditulis oleh seorang antropolog Jerman, saya lupa namanya, saya kutip di situ. Jadi ketika 99 itu pela gandong sudah lemah karena berbagai hal. Satu, variabel agama. Gandong itu asumsinya desa adat, desa yang pada dasarnya sudah tersegregasi. Betul, ya, tapi basisnya kesepakatan damai dalam tanda kutip. Tapi basisnya adat. Ketika ada agama, adat itu tergerus karena purifikasi. Nggak dipercayai lagi, baik di kalangan Kristen maupun Islam sudahlah nggak adat itu masa lampau. Agama yang penting. Nah, itu satu. Dua, politik Orde Baru yang menyeragamkan desa. Ya kan sejak undang-undang pemerintahan desa itu tahun 70 sekian, lupa saya, 9 kalau nggak. Itu semua desa itu kan diseragamkan. Di Sumatera, di Maluku, di Jawa itu diambil sama. Ini kan melemahkan struktur adat. Ya. Jadi ada variabel agama, ada variabel pemerintahan, dan variabel yang terakhir urbanisasi sebenarnya. Urbanisasi itu melemahkan struktur adat desa tadi. Karena banyak komunitas-komunitas baru pendatang yang tidak punya ikatan adat lagi. Kan begitu. Apalagi tadi misalnya BBM.
Buton Bugis Makassar itu kan punya hubungan adat yang berbeda dengan orang lokal. Nah, ini yang kalau mau dikatakan Pela Gandong itu tahun 99-2000 itu sudah kondisinya sebenarnya rapuh. Digerus oleh agama, digerus oleh pemerintahan, dan digerus oleh urbanisasi. Jadi lemah. Nah, jadi ketika konflik meledak besar, lalu ada atmosfer politik nasionalnya juga waktu itu. Aparatnya kayak gamang. Aparatnya gamang, lalu juga ada merah putih dan lain-lain itu, sehingga kemudian partisanship semakin subur terjadi. Tapi saya analisis agak detail di disertasi saya, termasuk periode-periodenya dan lain-lain. Dan ini, tapi simpelnya itu. Ya, konflik ini kan cukup lama hitungannya. Dan tadi sampai jelaskan. 99 sampai 2002. Itu berarti hampir 4 tahun ya, 3 tahun ya. 2000, 2001, 2002, 3 tahun lah. Apakah aparat keamanan menyumbang atas lamanya konflik ini? Menyumbang atas lamanya dan eskalasinya. Karena konflik awal itu kan antara orang biasa pakai parang. Parang, tanah kan begitu. Konflik warga kan begitulah biasa. Batu. Artinya konflik antar kampung tuh di banyak tempat terjadi. Betul, itu umum terjadi. Kenapa sekian lama? Ketika aparat keamanan terlibat, mulailah senjata terlibat di situ. Terutama senjata yang organik ya. Kalau senjata rakitan sudah ada sejak awal. Jadi ada senjata rakitan sudah ada itu. Masing-masing punya senjata rakitan. Tapi ketika misalnya seorang brimob membantu Muslim atau membantu Kristen, ya memberi senjata, ataupun bahkan dia sendiri yang melepas. Ada beberapa foto misalnya dia melepas baju tentaranya tapi masih pakai sepatunya, masih sepatu tentara atau brimob. Dia berpihak. Jadi itu mulai senjata organik terlibat dalam konflik. Itu kan membuat eskalasi kekerasan tinggi. Nah, itu yang terjadi. Jadi baik di kalangan Muslim maupun Kristen itu aparat terlibat dalam konflik dengan menggunakan persenjataan. Kira-kira gitu. Nah, kalau dari skripsi sampean maupun tesis hitungannya, itu kan aparat banyak terlibat dalam kasus kekerasan dalam konteks atas nama negara, atau dia berpihak kepada kelompok masyarakat yang sedang berkonflik. Ya kan? Kenapa itu? Yang pasti yang mengenai tadi ya, yang mengenai Ambon ya. Jadi itu memang saya kira produk resultantse dari berbagai macam variabel mulai dari tingkat lokal sampai nasional. Ya karena aparat ini dianggap komando, ya, apalagi tentara gitu kan. Tentara. Polisi juga, ibaratnya namanya polisi itu sama atasannya ya udah takutnya minta ampun lah gitu. Betul. Nah, tapi nyatanya memang tidak efektif. Atau waktu itu ada istilah yang khusus itu yang digunakan oleh ICG dalam reportnya itu, para aparat keamanan itu sudah terkontaminasi oleh emosi konflik. Jadi mereka terlibat. Karena mereka menyaksikan. Mereka ada hubungan darah, ada hubungan kampung, lalu yang dari luar kota ya hubungan agama. Nah, tapi yang menarik begini, jadi salah satu cara untuk menghentikan kekerasan dan keterlibatan aparat keamanan dalam konflik Ambon itu adalah dibentuknya apa yang disebut sebagai batalion gabungan, Yongab. Itu dulu dibentuk zaman Gus Dur. Gus Dur masih presiden, dia menurunkanlah Yongab. Yongab itu gabungan dari Kopassus, Paskas, ya Kopassus darat, ada Paskas dari Angkatan Udara, dari Marinir, itu jadikan satu, namanya batalion gabungan. Jadi dari pasukan khusus semua lah, darat, udara, dan laut. Nah itu yang menarik, ini yang waktu itu strateginya ya. Batalion gabungan itu dia hidup dalam satu kawasan yang tidak boleh berinteraksi dengan masyarakat. Jadi dia terisolasi karena untuk menghindari kontaminasi tadi. Karena memang prakteknya ketika tentara di masyarakat di situ ngobrol, mangan bareng sama warga, ngerokok bareng, lalu dia jadi relate pada emosinya, lalu dia ikut terbawa. Jadi strategi batalion gabungan itu kemudian adalah membuat dia hidup dalam sebuah lingkungan yang tidak boleh berbaur dengan masyarakat. Agar dia profesional, agar dia tidak terkontaminasi oleh emosi keagamaan terutama ya, karena itu konfliknya agama. Dan itu efektif. Ketika terjadi pemberontakan di mana dia atasi, ya udah dia partisan, dia nggak lihat Islam atau Kristen, kalau mengganggu keamanan sikat, kira-kira gitu. Nah itu yang pernah terjadi. Jadi batalion gabungan itu dalam tesis saya analisis agak panjang bagaimana cara mengatasi keterlibatan itu adalah dengan membuat satu pasukan batalion khusus yang imparsial, yang menjaga interaksi dengan warga.
Karena ketika berinteraksi dengan warga, lalu ya punya kemungkinan itu tadi terkontaminasi oleh konflik. Nah, dan itu saya menandai itu termasuk salah satu periode efektif penghentian kekerasan di Maluku. Dengan menurunkan struktur komandonya itu lebih ya, jadi lebih sedikit, lebih kecil, tapi kemudian profesional, jadi nggak disiplin, nggak boleh menerima makanan misalnya dari luar. Soalnya kan ketika kan hubungan dikasih makan, dikasih rokok, lalu udah ya namanya manusia. Tentara juga manusia. Seperti rocker ya toh. Dia mikir. Kira-kira gitu. Itu salah satu fase periodenya tuh. Itu lalu membaik ya udah akhirnya selesai tahun 2002 itu, meskipun tidak langsung serta-merta berakhir sebenarnya, karena masih ada konflik-konflik di sana, tapi sudah berkurang. Kalau konteks Ambon memang keterlibatan di kekerasan, bukan justru mencegah, karena ya ada sentimen-sentimen yang ya dalam tanda kutip bisa dipahami sebagai manusia. Betul. Tapi dalam konteks Orde Baru, itu kan kekerasan kan nggak melibatkan itu semua. Nah, kalau sampean lihat ibaratnya faktor yang menyebabkan atau modus operandinya kalau zaman Orde Baru, kenapa kekerasan oleh militer itu sedemikian keras? Ya kita tahu lah, Orde Baru juga disebut memang sebagai rezim militer karena Pak Hartonya jenderal besar gitu kan. Kan ada dua fungsi tadi. Ya, yang pertama sebenarnya memang tentara itu kan dilatih untuk perang sih. Memang itu pendidikannya kan gitu. Dia dilatih. Ini yang membedakan sama polisi ya. Betul, yang sama polisi sebenarnya kan gitu. Memang doktrinnya dari awal kan begitu. Dia terlatih untuk perang. Meskipun kemudian di Indonesia karena ada peran teritorial, itu kemudian lalu ada fungsi-fungsi tambahan yang juga diberikan kepada tentara. Tapi basic kira-kira pendidikan doktrin awalnya itu adalah angkatan perang, tentara itu. Tapi kemudian sejak 66 dia menjadi bagian dari kekuasaan. Jadi struktur Orde Baru itu kalau mau kita bilang kan sebenarnya struktur 3 kaki. Satu struktur birokrasi, gitu ya, struktur birokrasi dari presiden, gubernur, wali kota, bupati sampai ke desa, itu kan negara, pemerintah. Itu paralel ada namanya struktur militer, persis sama. Di pusat markas besar, kira-kira gitu. Ya lalu di tingkat provinsi ada Kodam, di tingkat karesidenan ada Korem, di tingkat kota kabupaten ada namanya Kodim, di tingkat kecamatan ada namanya Koramil, dan di tingkat akhir ada namanya Babinsa di tingkat desa. Paralel itu. Satu lagi struktur paralel yang ketiga adalah sebenarnya Partai Golkar. Jadi Golkar itu kan Orde Baru itu kira-kira kan 3 kaki itu. Pemerintahan, militer, Golkar yang biasa satu ini, 3 ini kan satu. Karena Golkar ini kan ya instrumen negara itu. Iya betul. Baru. Sama, prosesnya sama. Nah ini yang kemudian kira-kira tentu saja militer di sini sebagai instrumen kekerasan ya di dalam segitiga ini. Pemerintahan dia meskipun pemerintahan pun kan sebagian orangnya kemudian militer juga. Gubernur, bupati banyak sekali yang militer. Karena nggak ada pemilihan kan waktu itu. Dan biasanya itu memang semacam jalur promosi. Itu dulu itu dipilih oleh DPRD atau ditunjuk oleh pemerintah pusat gitu sih dulu? Bupati, gubernur ditunjuk aja ya waktu itu ya. Saya lupa. Iya. Begitu. Jadi gubernur, wali kota, bupati itu ditunjuk kira-kira gitu oleh pusat. Udah nggak ada bedanya kayak pegawai di mana ditempatkan di mana gitu ya. Iya, betul. Iya, jadi memang begitu. Dan itu prakteknya sebagian besar jadi jalur promosi militer. Misalnya seorang komandan Kodim yang bagus di Pekalongan misalnya ini. Begitu selesai lalu dia ada kemungkinan diangkat menjadi wali kota. Kan begitu. Seorang Pangdam Jawa Tengah, Pangdam Jawa Tengah misalnya bagus diangkat jadi gubernur Jawa Tengah, kan begitu. Itu kan dulu begitu. Di Jawa Barat juga begitu, di mana-mana. Meskipun Pekalongan kebetulan kasus yang tidak ya. Dan itu oleh para jenderal dianggap normal. Atau bahkan doktrin tadi doktrin itu namanya fungsi kekaryaan. Nggak ada yang salah dengan itu. Nggak ada. Itu dalam fungsi ABRI namanya fungsi kekaryaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi fungsi kekaryaan. Jadi dia sedang melakukan fungsi kekaryaan. Fungsi kekaryaan itu artinya fungsi di luar angkatan bersenjata untuk melakukan kekaryaan. Itu artinya sebagai kepala daerah, sebagai birokrat, sebagai duta besar, apa saja. Itu namanya fungsi kekaryaan di zaman Orde Baru. Dan itu sah. Nah itu benar memang lahirnya di zaman Orde Baru ya? Orde Baru. Sebelum Orde Baru tidak seperti itu tentara kita? Tidak seperti itu. Ya. Di zaman Pak Dirman apalagi ya? Ada, jadi begini, kalaupun ada itu daerah namanya dulu ketika daerah-daerah konflik sempat terjadi krisis, lalu kadang-kadang ditempatkan memang beberapa tentara sebagai kepala sementara.
Tapi ya itu situasi ad hoc ya, tidak yang terinstitusionalisasi seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Ada beberapa orang yang ya ditugaskan sementara jadi bupati, kira-kira gitu karena krisis ya atau camat. Ya. Nah, struktur seperti itu kan sampean menyebutnya di buku kan dengan judulnya hegemoni tentara. Artinya Indonesia itu dihegemoni tentara. Implikasi yang paling terlihat ya dari struktur dan peran tentara seperti itu apa, Mas? Dalam kehidupan umum lah, kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat di Indonesia. Implikasi yang terpenting sebenarnya adalah, jadi hegemoni itu kan penguasaan atas dasar moral. Jadi penguasaan bukan atas dasar paksaan, kira-kira kan gitu. Jadi kamu didominasi tapi bukan atas paksaan, ancaman gitu, tapi karena konstruksi pemikiran. Kesannya ada alasan yang bisa dibenarkan. Yang betul. Mengapa gubernurnya tentara? Kenapa tentara boleh jadi gubernur? Itu semuanya kira-kira dibangun sebuah konstruksi legitimasi. Ya, baik itu atas dasar sejarah, baik itu atas dasar fungsionalitas, baik atas dasar pendidikan, macam pokoknya dibangun konstruksi itu. Yang paling berat sebenarnya adalah dari hegemoni tentara itu adalah meluasnya militerisme di masyarakat, Mas Hafid. Jadi militerisme itu kira-kira kalau militerisasi, militer masuk ke dalam lembaga sipil. Kalau militerisme, nilai-nilai norma-norma kemiliteran masuk ke dalam ruang sipil. Jadi apa-apa saja yang cara kerja militer, termasuk seragam itu kan kemudian jadi milik sipil semua sekarang. Jadi ada periode tertentu di mana sipil itu menganggap memang cara terbaik untuk mengelola negara itu cara militer. Tundukan mutlak. Betul, kira-kira gitu. Jadi kemudian sekarang yang terjadi militerisme itu meluas. Jadi kalau kita bicara memang survei-survei, seingat saya ketika diskusi revisi Undang-Undang TNI itu misalnya, itu cukup tinggi penerimaan publik terhadap fungsi-fungsi tentara di ruang publik. Karena militerisme itu sebenarnya udah meresap ke masyarakat. Iya. Nyatanya politisi kemudian ada politisi sipil yang lemah, yang korup, yang lain-lain, itu yang membuat saya kira sampai hari ini itu kan yang menarik juga ini saya kira perlu jadi perhatian semuanya. Institusi yang paling dipercaya di negara ini sampai hari ini adalah TNI. Hasil semua survei. Semua lembaga survei kredibel. Kenapa? Karena ini ada implikasinya dengan itu. Bagi saya ada kaitan dengan militerisme di satu sisi ya. Dan lalu ini memang juga terjadi ketika militer justru dijauhkan dari politik sejak 98. Ya kan? Karena sejak 98 kan militer tidak lagi boleh berbisnis, tidak lagi boleh jadi gubernur, tidak boleh. Mereka harus terpisah. Ini yang membuat mereka hanya ngurusi isu keamanan, kira-kira itu. Tepatnya isu pertahanan, bukan isu keamanan, pertahanan, ya, defense forces mereka. Jadi ini membuat cacat-cacatnya militer relatif lebih sedikit dibandingkan misalnya polisi. Polisi itu kan sekarang kira-kira institusi yang ranking bawah kepercayaan publiknya. Karena memang mereka dulunya itu bagian dari tentara. Jadi riwayatnya polisi itu kan dulu istilahnya di tubuh ABRI itu adik bungsu. Jadi adik yang paling muda. Kira-kira kan dulu polisi itu selama Orde Baru di bawah ABRI. Ini mungkin banyak yang nggak tahu nih. Betul. Jadi polisi dipisah dari ABRI itu baru 99. 98, kira-kira gitu. Itu salah satu keberhasilan atau tuntutan dari reformasi itu kan memisah polisi dari ABRI. Dulunya polisi itu bagian dari ABRI. Jadi yang paling powerful biasanya angkatan darat, kira-kira gitu. Lalu angkatan laut atau udara, lalu terakhir polisi. Polisi itu paling lemah. Reformasi dia dipisah menjadi lembaga sendiri dan sekarang menjadi lembaga yang sangat powerful. Dan sekaligus sangat korup. Kira-kira kan gitu. ABRI sementara itu dia dijauhkan dari politik yang kemudian diambil oleh polisi ini dan sebagian mungkin pemerintahan, dia sehingga saat ini memiliki strukturnya masih tetap, kira-kira gitu, tapi tidak punya pengaruh langsung ke dalam kehidupan sehari-hari. Kan gitu. Itu yang saya kira membuat tentara citranya relatif positif. Hari-hari ini agak lebih jarang ditemui oleh masyarakat daripada polisi. Kalau polisi di mana-mana. Di mana-mana. Kalau dulu zaman Orde Baru yang checking ke kafe-kafe itu kan tentara. Sekarang kan udah nggak lagi. Dulu kan tentara. Di terminal-terminal kita banyak ketemu tentara. Dulu begitu. Yang malak-malak itu tentara. Sekarang yang malak polisi kan begitu. Nah, itu kira-kira konteksnya itu militerisme itu. Demi fungsi ABRI kan
sudah dicabut pada dasarnya. Tapi pada dasarnya struktur militernya kan tetap. Kemudian sebenarnya yang saya lihat peran apa kemudian yang dimainkan? Dui fungsi dicabut, tapi strukturnya pada dasarnya Babinsa masih ada. Ya kan, Koramil masih ada. Nah, kalau dulu kan memang ya ABRI dianggap tadi dalam konteks doktrin fungsi kekaryaan. Fungsi kekaryaan sudah nggak ada. Tugas kekaryaannya udah dicabut. Tapi mereka masih ada di tempat-tempat itu TNI ini. Betul. Apa yang sampean lihat kemudian? Jadi begini, jadi memang ketika reformasi itu kan banyak tuntutan reformasi ya. Salah satunya pencabutan fungsi ABRI. Kira-kira gitu ya. Fungsi ABRI itu dicabut dalam artian beberapa hal ya. Satu, nggak ada lagi fraksi ABRI di parlemen. Betul. Itu dulunya karena ada. Dulu ABRI itu dapat bahkan sempat sampai 100 kursi sendiri ya. Ya, kira-kira 20%. Ya, terakhir kayaknya cuma 80 atau 75. Betul. Pokoknya kira-kira gitu. Jadi dulu memang contoh di fungsi ABRI itu adalah ABRI punya fraksi tersendiri di parlemen. Itu selama Orde Baru. Tanpa dipilih, tanpa dipilih tertunjuk, kira-kira gitu. Itu kemudian sejak pencabutan fungsi ini mereka nggak ada lagi. Ya. Itu positifnya di pencabutan fungsi ABRI. Yang kedua, doktrin kekaryaan dihapus. Ya. Jadi nggak boleh lagi seorang tentara aktif, meskipun ini kemarin jadi diskusi ketika revisi Undang-Undang TNI ya. Ada beberapa posisi yang dibolehkan, kan gitu. Tapi kalau dulu kan semuanya boleh. Dulu semuanya boleh. Nggak ada yang dilarang. Wajib. Semuanya boleh. Jadi doktrin kekaryaan dihapus, nggak boleh lagi. Kalau kamu mau ikut pilkada harus mundur dari TNI, kan gitu. Nah, jadi itu positifnya nih, pencabutan fungsi ABRI. Jadi ini tadi? Nggak ada parlemen, nggak ada fraksi ABRI di parlemen, nggak ada lagi doktrin kekaryaan. Ini yang paling menonjol. Yang paling lemah memang dari reformasi ABRI adalah penghapusan struktur komando teritorial. Ini yang dulu juga sebenarnya menjadi tuntutan. Jadi salah satunya adalah menghapuskan struktur komando. Jadi memang begini, ini menarik nih. Jadi struktur komando teritorial itu merupakan salah satu wajah khas di Indonesia. Negara lain nggak ada. Di dunia ini kalau menurut Dr. Len Kessels, itu ahli dari Monash, itu hanya ada 2 negara di mana militer memiliki struktur komando teritorial, yaitu Indonesia dan Vietnam. Kenapa begitu? Karena ini warisan perang gerilya. Struktur komando teritorial itu terbentuk ketika kita bergerilya melawan penjajah, bentuklah struktur. Mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, terus sampai ke pusat. Kemudian ketika situasi normal diawetkan ini struktur gerilya ini. Di Vietnam kata Pak Len sama, kurang lebih begitu. Bahkan Burma yang waktu itu rezim militer ya, itu nggak punya struktur komando teritorial. Ya, karena ini mereka nggak punya pengalaman perang gerilya yang seperti kita. Jadi ini memang khas. Yang unik adalah, jadi ketika awal reformasi sebenarnya diskusi mengenai ini kan meluas. Dan banyak pendukungnya. Termasuk sebagian tentara. Ya, sebagian tentara reformis itu dulu namanya Agus Wirahadikusuma. Ada SBY ini termasuk yang reformis. Agus Wijoyo juga reformis. Itu yang menganggap bahwa ya ini kita harus melakukan reformasi terhadap struktur komando teritorial. Karena struktur komando teritorial itu tidak kompatibel dengan sistem demokrasi. Ini diperlukan di masa perang, di masa normal, di masa demokrasi, apa gunanya? Dan mungkin punya juga nggak relevan dengan peran modern hari ini, seperti Israel, Iran, belakangan, benar ya. Tapi dalam konteks Indonesia pasca reformasi, ini udah nggak cocok lagi. Kenapa gunanya? Ada militer di DKI, misalnya di Menteng, setiap desa. Apalagi di kota-kota ya, kalau di perbatasan barangkali ada reasoningnya, karena tentara itu kan fungsinya sebagai alat pertahanan negara dari ancaman musuh luar. Jadi memang ini agenda reformasi terpenting saya kira yang gagal dilakukan adalah memang reformasi struktur komando teritorial. Kenapa gagal? Karena memang sebagian besar tentara ini menganggap struktur komando teritorial itu sebagai sesuatu yang genetik. Jadi saya ingat salah satu ucapannya Ryamizard Yakudu, mantan KSAD, ya Jenderal Bintang 4. Ketika ada diskusi mengenai reformasi struktur komando teritorial, dia bilang, struktur komando teritorial itu rohnya Angkatan Darat, kata Ryamizard. Kalau struktur komando teritorial ini diganti, dirubah, dihilangkan, berarti Angkatan Darat tidak lagi punya roh. Gitu, metafornya. Membangun legitimasi. Ini
Saya nggak tahu, tapi ini kayaknya masih cukup banyak memang orang-orang Angkatan Darat yang berpandangan seperti itu. Tapi kan sama dengan sampai yang ceritakan tadi, pada dasarnya doktrin kekaryaan itu kan juga diterima sebegitunya ini. Iya. Tapi bisa hilang. Betul, tapi kalau bisa ini, ganti, ini bisa lebih kuat lagi nih kayaknya, ini lebih mendalam lagi. Iya, iya. Nah, sehingga ongkos untuk melakukan reformasi struktur kembali teritorial itu terlalu mahal. Itu akibatnya ketika SBY jadi presiden 2 periode, 2004-2014, nggak berani menyentuh ini. Iya, iya. Ya, kira-kira untuk sebagian saya kira Prabowo mengembalikan fungsi-fungsi militer yang dulunya mulai dihilangkan. Menurut sampean itu tepat atau tidak? Menurut saya ini problematik sebenarnya. Kalau menurut saya ini problematik ya, karena itu sekali lagi mestinya militer ini memiliki fungsi-fungsi tertentu yang spesifik yang sangat penting sebenarnya dalam negara. Tapi terbatas. Betul. Dia tidak tepat untuk kemudian melakukan fungsi-fungsi yang terlalu luas. Akibatnya justru bisa mengurangi profesionalisme militer itu sendiri. Kan begitu. Apalagi kita tahu perang modern hari ini kan tidak memerlukan yang seperti itu. Ya, investasi yang terlalu besar kepada struktur itu kan nanti otomatis jabatannya makin banyak tuh. Betul. Yang jadi komandan banyak, ini yang artinya budgetnya banyak. Nah, sekarang kita buktikan kan perang-perang kontemporer ini yang kita perlu mengandalkan teknologi, kan gitu. Teknologi tinggi, investasi kepada teknologi itu semakin penting saya kira. Saya kira ya itu tidak begitu tepat kebijakannya. Karena saya sendiri melihat bahwa tentara struktur militer di Indonesia menurut saya ya tidak tepat, justru bisa jatuh pada tadi kekerasan terhadap bangsa sendiri, nah, tidak memainkan fungsi pertahanan, gitu. Yang kedua ya tidak sesuai saya kira dengan sekarang lah konflik atau perang modern yang tidak membutuhkan tentara dalam jumlah banyak dan di mana-mana gitu ya. Tapi memang teknologi di situ. Di Indonesia saya kira kalau mungkin jumlah tentara itu dikurangi, saya kira nggak masalah. Bahkan kalau ada reserve, tapi orang-orang yang dilatih untuk bisa menembak gitu, mungkin banyak sekali orang yang mau mendaftar di Indonesia ini kan. Jadi nggak perlu punya tentara nyampe. Saya nggak tahu sekarang jumlahnya berapa, 400.000 lebih. Saya nggak tahu angka terakhir ini. Kira-kira mungkin segitu. Iya, 400.000 lebih ya dengan struktur yang hari ini. Kan sama-sama itu anggarannya sebenarnya bisa dipindah ke sektor-sektor yang memang lebih dibutuhkan untuk kerja-kerja pertahanan. Tapi ini kan akan terjadi 700 batalion dan yang jelas tentara udah kembali dikasih tugas-tugas non pertahanan. Yang mengurangi profesionalitas mereka. Betul. Kenapa sebenarnya ini terjadi? Apakah sesederhana karena memang misal presiden punya pikiran tentang paradigma lama itu, atau ada justru perkembangan baru yang membuat presiden merasa berkepentingan untuk mewujudkan itu kembali dan memperkuatnya? Mungkin ada beberapa hal ya. Satu, saya kira sebagai seorang jenderal militer, apalagi Kopassus saya kira Prabowo ya, saya kira dia memiliki kecenderungan untuk mempercayai militer dalam bekerja. Kira-kira gitu. Dia sudah dibesarkan sekian puluh tahun dalam tradisi ketentaraan yang menganggap ya itu tradisi yang mulia, tradisi yang baik, tradisi yang efektif dan lain-lain. Kira-kira itu saya kira sudah menginternalisasi lah itu keyakinan mengenai supremasi militer lah kalau mau dibilang. Masih tipe jenderal yang kayaknya nggak gampang percaya sama sipil juga. Kira-kira itu ya. Kira-kira itu sudah terinternalisasi sehingga dia lebih gampang percaya terhadap jenderal dibandingkan yang lain. Kira-kira kan gitu ya. Mungkin seperti karirnya sepanjang hidupnya. Betul. Saya kira begitu. Lalu yang kedua saya kira memang ada situasi problematik saya kira dalam konteks peralihan hari-hari ini di mana seringkali pemerintah tidak efektif. Kira-kira begitu. Pemerintah kita itu ya karena macam-macam faktor itu. Ada korupsi, ada inefisiensi, ada struktur yang complicated sehingga tidak efektif. Nah, orang yang memikirkan efektivitas lalu cenderung menggunakan instrumen yang komando, kan begitu? Iya. Biar cepat. Gak ribet. Biar cepat, kan kira gitu. Ini kalau enggak rampung-rampung ini. Iya. Dua. Yang ketiga, saya juga melihat ini ada kaitannya juga dengan keseimbangan terutama periode terakhir mengenai menguatnya kepolisian. Jadi saat periode terakhirnya Jokowi, saya kira kan polisi luar biasa ya. Artinya ada dorongan dari kubu militer sendiri. Betul, sangat kaya raya, sangat menguasai semua resources lah, kira-kira gitu ya. Itu semua bisnis-bisnis dan. Iya, kita jadi negara polisionil. Kira-kira gitu. Nah, ini saya kira Pak Prabowo perlu membangun
kekuatan kira-kira gitu. Karena polisi itu kan sama dengan militer punya struktur komando teritorial. Strukturnya persis sama dari pusat sampai ke tingkat desa. Dia merasa punya kekuatan yang di bawah komando dia, yang loyal penuh pada dia dan sekaligus untuk mengambil alih ya praktek-praktek bisnis yang dilakukan oleh tentara, oleh polisi itu. Jadi memang ada kontestasi yang saya tangkap ya hari-hari ini antara ya hijau dan coklat. Ada yang menganggap juga itu bagian memang pengukuhan kekuasaan dalam konteks misalnya periode berikutnya misalnya. Bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu. Saya kira karena Jokowi terutama kan fondasinya polisi ya, terutama periode terakhir. Ya, betul. Untuk dalam alat politiknya lah, kira-kira gitu. Dan tampaknya saya nggak tahu Pak Jokowi, Pak Prabowo kayaknya mungkin punya pilihan yang berbeda. Ya. Dia tidak mengandalkan polisi. Sekarang tampaknya satu transisi meskipun orang bertanya-tanya kok Kapolri-nya nggak diganti-ganti. Ya. Ya itu hal lain. Tapi kira-kira gitu. Tapi kira-kira ada konteks persaingan rivalitas antar institusi keamanan itu yang saya kira mewarnai Prabowo memperkuat tentara hijau untuk nanti mengambil alih praktek-praktek bisnis yang dianggap menurut teman-teman militer sangat korup. Saya nggak tahu apakah nanti hijau ikut-ikutan korup atau enggak, tapi mereka sangat melihat ini. Ya kalau lihat zaman Orde Baru sebenarnya kan 11-12. 11-12. Ketika institusi bersenjata dikasih kekuasaan terlalu besar, dikasih mandat terlalu besar, bahkan ya mereka akan cenderung meleset. Kira-kira begitu. Nah, tapi itu yang terjadi sekarang. Banyak sekali saya kira informasi bahwa urusan MBG, urusan Kopdes, ini program-program prioritas pemerintah hari ini, itu ya bisa dibilang dikawal tentara. Betul. Jadi memang mengulang apa yang terjadi pada zaman Orde Baru. Ya karena itu saya katakan tadi. Jadi tampaknya Prabowo tidak cukup percaya pada instrumen-instrumen lain untuk menjalankan agenda-agenda prioritasnya. Nggak percayanya karena pada nggak percaya pada kompetensi atau nggak percaya pada loyalitas? Mungkin kombinasi. Kombinasi dari dua itu. Saya kira kayak termasuk efektivitas. Karena sekali lagi, karena dia tentara terbiasa perintah jalan. Pokoknya nggak usah nunggu ini dulu, jalan dulu. Kan gitu. Sekarang kan prakteknya EBG kan juga gitu. Banyak yang di beberapa tempat. Tapi jalannya ngaco kan masalah juga. Ngabisin duit negara. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Sekarang udah banyak sekali kasus terkait MBG maupun Kopdes gitu kan. Yang apa-apa ya karena ada tentara di situ ya udah asal dijalanin. Tapi pada dasarnya banyak sekali warga bahkan aparat desa aja sebenarnya nggak happy atau menolak pada dasarnya. Itu masalahnya. Apalagi karena memang kita tahu kontrol parlemen itu sangat lemah. Kan gitu ya. Harusnya kan ya asal ada kontrol yang kuat mungkin jadi agak baik kira-kira gitu. Cuman prakteknya sekarang ini ya parlemen kan menjadi kartel ya. Dikuasai oleh kartel yang hampir semuanya lalu. Padahal isinya sipil. Walaupun ya beberapa partai tapi kan mayoritas sebenarnya sipil. Tapi prakteknya seperti itu saya kira. Itu kita menjadi partai yang dikuasai, jadi ikut agenda diputuskan dulu lalu kan dilaksanakan. Nggak ada proses deliberasi, diskusi yang mendalam mengenai sesuatu substansi kebijakan, kira-kira gitu. Tapi lebih pada putusan dulu lalu diturunkan ke bawah. Jadi memang ini kita problem ini yang menurut saya memang menganggap sehingga tampaknya tidak terelakkan muncul gerakan-gerakan civil society. Itu karena memang keniscayaan seperti itu, keniscayaan sentralisasi negara yang kuat, parlemen yang lemah. Jawabannya ya hanya gerakan sosial, civil society, lalu muncul kemana-mana. Realitas hari ini militer udah terlibat di banyak sekali hal, bahkan dalam konteks revisi RUU TNI juga memang militer secara undang-undang dibolehkan menempati sejumlah posisi yang sebelumnya tidak dibolehkan pasca reformasi, tapi sekarang dibolehkan dan udah ada sejumlah jenderal yang apakah ini akan mengembalikan iklim otoritarian, militeristik seperti zaman Orde Baru? Saya punya kekhawatiran itu ya. Terutama karena itu tadi, karena lemahnya kontrol tadi loh. Sekarang kan kontrolnya kita relatif ya masih adalah media sebagian ya, terutama media termasuk media sosial kan ada ruang di situ, lalu civil society. Artinya kita punya potensi kembali pada otoritarianisme militer pada zaman dulu. Sementara kalau lihat perkembangan dunia, kita hari-hari ini melihat perang, gitu kan. Banyak sekali orang di sosmed itu bikin meme. Pesawat tempur Indonesia tapi yang dijatuhkan MBG. Gitu. Sebenarnya kalau sampean juga lihat ya sebenarnya militer kita ini
pada dasarnya dalam konteks tugas utama untuk melindungi tanah, air, udara dalam konteks pertahanan itu. Sebenarnya siap gak sih? Kesiapannya seperti apa? Secara teknologi, jumlahnya banyak, tapi strukturnya seperti itu. Saya kira tidak siap. Tidak siap ya. Saya kira bahkan Pak Prabowo sendiri mengakui dalam beberapa forum yang saya dengar, dia mengatakan kita nggak siap untuk perang. Kita nggak siap. Karena itulah mengapa dia mengambil pilihan untuk menghindari kemungkinan itu dengan berdekat-dekat, misalnya ke Trump, ini dan itu tuh cara dia untuk, karena kita itu nggak siap perang, kira-kira gitu. Ya saya kira itu pemikiran yang oke, maksudnya menghindari perang itu kan harus kita dukung. Betul. Kita nggak perlu jadi heroik untuk ayo berperang gitu. Ya. Saya kira itu, dan cuman meskipun tadi itu, jadi kok strategi yang dia kembangkan kemudian dengan memekarkan kembali struktur komando teritorial itu yang menurut saya nggak tepat. Nanti kan gitu ya, harusnya nggak begitu. Saya kira menghindari perang betul, kita nggak siap ya, kemudian justru kita perkuat basis teknologi aja, kira-kira kan gitu ya. Ya, lalu pemerintahan, bagaimana pemerintah, yang saya dengar memang begini, Presiden mempercayai ketika pemerintahan efektif, mampu mengadres kebutuhan rakyat, maka ya tuntutan yang menyangkut demokrasi dan lain-lain itu akan berkurang, kira-kira. Dia termasuk orang yang percaya itu. Cuman problemnya ketika gaya, dan itu kemudian dilakukan melalui gaya komando kan, kira-kira itu politik komando. Ketika yang dia gaya komando ini terjadi distorsi, dia nggak tahu karena nggak ada kontrol. Itu yang saya kira bahayanya kemudian. Dia meyakini seolah yang diperintah itu udah pasti tidak abuse gitu, tidak menyalahgunakan wewenang. Padahal seperti anak disuruh belanja apa harganya 100, dibilangnya harganya 150 gitu. Dan ketika yang melakukan itu tentara, nggak ada yang ngecek, nggak ada yang berani komplain, nggak ada yang kontrol, check and balances-nya nggak ada, transparansinya nggak ada. Gitu. Itu problem hari ini. Itu problem hari ini, check and balances-nya sangat lemah. Jadi, karena dengan apa yang terjadi hari ini kan kita khawatir justru tentara tidak memperkuat diri untuk bisa menjalankan tugas utamanya secara baik dan maksimal. Karena negara baik kalau masing-masing pihak menjalankan tugas utamanya secara baik dan maksimal. Justru dengan apa yang terjadi ini, justru kebijakannya membawa ke arah yang berlawanan. Betul. Gitu. Itu yang terjadi. Oke, Mas Najib, terima kasih atas obrolannya. Saya kira kita sudah cukup panjang. Mungkin ada banyak hal sebenarnya terkait peristiwa-peristiwa terkini, perkembangan terkini yang mungkin sangat menarik untuk diobrolin, tapi mungkin kita bisa lain waktu untuk ngobrolin. Saya kira demikian Islami Talk kali ini. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.